demen banget sama orang bisa benci banget sama orang, akhirnya menimbulkan daripada penyakit aib. Kalau benci asalnya dari hasud, dengki, iri. Kalau misalkan dia itu suka, sukanya kebangetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa sama kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan dengan berkah salawat kita berharap Allah mengizinkan kita, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, untuk dapat pergi haji dan umrah, agar bisa ziarah ke makam Rasulullah dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan kepada seluruh segenap para alimil ulama, para kiai, tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Teruntuk pula segenap pengurus BKM dan juga panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus penyambutan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz bingung ini karena memang kemari takut nyiung gitu. Kemari takut nyiung, Ustadz mundar mandir nggak apa-apa ya. Tahu mundar mandir? Jalan kanan, jalan kiri, depan, belakang, betul? Insya. Jadi sekarang kita ada dua tema. Yang pertama persoalan Isra dan Mi'raj. Walaupun peristiwa Isra wal Mi'raj udah lewat atau belum? Udah lewat atau belum? Sudah. Kalau Ustadz boleh tahu, peristiwa Isra wal Mi'raj menurut ulama sepakat itu terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab. Sekarang kita sudah masuk pertengahan, bahkan hampir menemui bulan suci Ramadan. Nah, apa yang kemudian bisa kita dapatkan dari peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang pertama, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngantuk apa enggak? Itu muap. Lanjut apa enggak? Insya Allah. Ustadz usahakan sebaik mungkin menyampaikan ceramah pada kesempatan malam hari ini, walaupun Ustadz amat sangat lelah
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan panjang umur, selamat, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang Isra itu Bapak dan Ibu adalah perjalanan yang ada di malam hari. Perjalanan kapan? Malam hari. Mic-nya bisa tolong dikecilkan lagi, disetel. Boleh? Ya begitu. Nah, mending begini aja, nggak apa-apa. Iya, yang penting dengar. Dengar apa enggak? Alhamdulillah. Jadi perjalanan Isra itu adanya di malam hari. Asal katanya dari asra yusri isra'an, merupakan perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya di mana ayatnya, Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayat Isra ada di mana? Surat Al-Is ayat pertama. Bagaimana ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lihat tuh, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Alhamdulillah. Dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Haram ada di mana, Bu? Makkah. Masjidil Aqsa ada di mana, Pak? Palestina. Jadi perjalanan Nabi dari Mekah menuju jangan ada yang jawab Madinah. Kalau dari Mekah ke Madinah apa peristiwanya? Assalamualaikum. Bapak-bapak, hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa perbuatan, perhatikan baik-baik, yang mengundang kekaguman. Nah, ini juga saya sampaikan di beberapa tempat di titik-titik safari dakwah kemarin. Yang mengundang daripada kekaguman, dan kemudian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya tanpa ada andil makhluknya, maka sesuatu itu layak untuk kemudian disyukuri. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara salah satunya mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu. Apa zikirnya? Kalau misalkan kita melihat sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang mengundang kekaguman buat kita, tidak lain dan bukan adalah Jadi kalau misalkan melihat sesuatu yang indah, Bu, Pak, kira-kira apa yang mesti diucapin? Sekali lagi, apa yang mesti diucapin? Satu lagi apa kira-kira? Selain subhanallah? Alhamdulillah? Bukan, alhamdulillah aja. Apa ya yang lain? Masya Allah. Ini perhatiin baik-baik nih. Kalau berbicara tentang subhanallah, pengertiannya seperti tadi, sesuatu yang mengundang kekaguman, dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat. Allah tidak melibatkan hambanya atau makhluknya yang lain. Tapi bukan berarti Allah taala nggak mampu untuk kemudian mengambil andil makhluknya, tidak. Allah yang mau. Contohnya apa? Contohnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu, Ibu pernah ngelihat
sunset nggak? Tahu nggak sunset? Nggak tahu. Sunset itu bulan lagi terbenam pada waktu maghrib di tepi pantai. Ngelihatnya indah apa enggak? Saya mau tanya, yang nyiptain itu siapa? Jawab kompak, yang nyiptain siapa? Ada nggak andil makhluknya yang membuat keindahan itu? Nggak ada. Ibu-ibu ngelihat masjid di sini? Lihat masjid di belakang? Tempat ibu sama bapak sholat, betul ya? Ustaz mau tanya, bagus apa enggak? Indah apa enggak bangunannya? Cakep atau enggak? Siapa yang bikin? Siapa manusianya? Tukang. Betul apa enggak? Ataupun kalau dibantu ada yang ngegambar. Siapa yang ngegambar? Arsitek pinter tuh. Anak siapa yang nyaut? Ini kayak Haji Muhyiddin. Alhamdulillah. Berarti kalau ibu ngelihat ini masjid yang indah, ngomongnya apa? Masya. Kenapa Masya Allah? Kenapa Pak? Karena ada andil mas. Tuh. Ibu-ibu kalau ngelihat anak yang lucu gitu ya, ngomongnya apa? Subhanallah. Emang anak kecil langsung jatuh dari langit Allah bikin bluduk gitu. Ada bapaknya nggak? Ada ibunya nggak? Yang kagak punya bapak punya ibu siapa? Nabi Adam. Yang kagak punya bapak Nabi selainnya punya bapak punya ibu nggak? Berarti ada andil makhluk apa enggak? Berarti kalau ngelihat anak kecil lucu ngomongnya apa? Masya. Kalau orang Betawi itu Pak, orang Jakarta nih, kalau ngelihat anak kecil terus nggak pakai zikir, misalnya bilang, ih lucu amat sih, gemuk deh, tembem gitu-gitu ya, ntar ada yang marah tuh ibunya atau siapa, jangan suka begitu, ntar anaknya sawan. Orang sini ngerti sawan nggak? Apa tuh? Apaan? Ya begitu ya pokoknya dah ya. Epilepsi. Bukan epilepsi. Pokoknya ada apa ya? Imbasnya dah. Kenapa? Karena di dalam Islam itu namanya ain. Nggak dengar sedikit, nggak dengar apa namanya, agak sedikit, karena yang di belakang nggak dengar. Belakang dengar nggak sekarang? Assalamualaikum. Ustadz bingung nih, mau nengok ke sana, ntar Ustadz ke tengah juga dah nih, biar ada jauhan. Udah nih, biarin deh begini dah ya, biar kelihatan sekalian ya. Yang di sono yang kesian lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa kelihatan? Alhamdulillah. Muka Ustadz bercahaya apa enggak? Lampu. Sampai mana tadi itu? Sawan. Kalau orang sini bilangnya apa? Sambat. Oh, kalau orang Betawi bilang kesambet. Berarti sama ya? Kenapa itu? Karena menurut agama itu namanya penyakit ain yang bersumber dari mata. Mata itu Pak bisa demen banget sama orang, bisa benci banget sama orang, akhirnya menimbulkan daripada penyakit ain. Kalau benci asalnya dari hasud, dengki, iri. Kalau misalkan dia itu sukanya kebangetan, ngefan banget. Makanya perempuan kalau ngefan anak-anak muda ame sesuatu itu udah kayak orang gila. Betul apa betul? Suka nggak ngelihat siapa dirinya. Kalau yang lain kagak pakai jilbab nggak masalah. Ada juga perempuan-perempuan yang kalau ngelihat orang yang didemeninnya
biarkan dia pakai jilbab tapi kelakuannya kayak kuntilanak. Tahu kuntilanak? Kuntilanak suka ngapa? Teriak-teriak. Misalkan ada boy band dari Korea datang ke Indonesia, dikit lagi kan Justin Bieber juga datang. Ibu-ibu kenal sama Justin Bieber? Kenalan di mana? Itu bukan kenalan, tahu namanya. Tahu sama Justin Bieber? Tahu Pak? Itu Justin Bieber kalau sampai manggung di sini yang nonton orang berjilbab semua juga ada. Apa itu? Gitu-gitu nggak? Gitu-gitu kan rata-rata tuh. Kuntilanak teman-teman. Makanya kita harus menjaga itu semua. Salah satunya apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Lantaran yang namanya peristiwa Isra hanya Allah saja yang menciptakan, maka Allah awali dengan kata-kata Subhana, Maha Suci Allah. Karena tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah, gitu loh Pak. Dan ini menunjukkan kepada kita kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah berbuat, maka jangan pakai akal lagi untuk menyikapinya. Pakai apa? Pakai iman. Assalamualaikum. Pakai apa namanya? Sebab kalau pakai akal, bingung akalnya, sulit nerimanya. Bagaimana maksudnya sulit, Ustaz? Bagaimana mungkin seseorang yang mempunyai batas kemampuan bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh tapi bisa sampai dengan waktu yang relatif singkat? Assalamualaikum. Benar apa benar Pak? Betul apa betul? Yang namanya perjalanan Isra ditambah Mi'raj itu ibu-ibu sama bapak-bapak tahunya seberapa lama coba? Assalamualaikum. Seberapa lama? Tahu nggak bahasa seberapa lama? Jawab dong kalau tahu. Assalamualaikum. Oi. Ada. Waktunya sebentar apa lama? Sepertiga. Padahal kalau misalnya kita naik onta, dulu kan belum ada Toyota, belum ada teknologi, betul nggak? Itu ditempuhnya dengan waktu 40 hari 40 malam. Coba, lama apa sebentar? Baru dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Muhammad bukan hanya saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, sampai seterusnya naik ke langit ketujuh, lalu ke Sidratil Muntaha dan menerima perintah ibadah sholat. Ini bukan perjalanan sembarangan, ini perjalanan melipat waktu. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh yang maha mampu dan maha kuasa. Siapa gerangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu. Kalau Nabi Muhammad gak mungkin. Dan kalau Nabi Muhammad yang berjalan, saya aja gak percaya. Assalamualaikum. Paham apa enggak nih? Saya aja kalau bilang Nabi Muhammad berjalan sendiri dengan waktu yang relatif singkat, nggak percaya saya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sehebat apapun, semulia apapun manusia, walaupun beliau Nabi, tidak lebih daripada Tuhan. Betul apa betul? Benar apa benar? Maka yang mempunyai kekuatan adalah Allah. Lihat ayatnya jelas Bapak dan Ibu. Allah menyampaikan Subhanalladzi asra. Ada yang belajar bahasa Arab nggak di sini nih?
banyak di sini ya. Saya yakin ulama, kiai, santrinya banyak. Alhamdulillah. Kalau anak santri paham, yang belajar bahasa Arab paham. Kenapa? Karena kata-kata dalam bahasa Arabnya jelas. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalau ditilik, dilihat, kemudian teliti secara ilmu bahasa Arab, asra itu namanya fi'il, kata kerja. Fi'ilnya fi'il madhi, kata kerja lampau. Ibu-ibu sama nenek-nenek ngerti kagak ngerti, dengerin aja saya ceramah pokoknya ya. Dari mukanya mah emang kagak ngerti ini kelihatannya. Ini ya. Kata kerja lampau. Kata kerja itu terbagi menjadi dua. Ada kata kerja fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Ada yang membutuhkan kepada maf'ulun bih, ada yang tidak membutuhkan kepada maf'ul. Apa itu Ustaz maf'ul? Maf'ul itu namanya adalah objek penderita atau yang dikenakan pekerjaan. Di dalam ayat ini ada fi'ilnya, ada maf'ulnya, ada fa'ilnya, ada maf'ul. Fi'il kata kerjanya, fa'il pelakunya, maf'ul yang kena pekerjaannya. Mana fi'ilnya? Asra, yaitu fi'il madi, kata kerja lampau, makanya artinya telah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domirun mustatir, takdiruhu huwa, kembali kepada alladzi. Siapa itu alladzi? Yaitu Allah. Berarti maha suci Allah yang telah memperjalankan. Pertanyaannya, siapa yang diperjalankan? Di abdihi, hambanya Allah. Siapa hambanya Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kira-kira sampai di sini jelas? Paham? Berarti kalau begitu artinya pemahamannya adalah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, Nabi Muhammad jalan sendiri atau diperjalankan Allah? Diperjalankan Allah. Pinter. Berarti ibu-ibu sama bapak-bapak di sini ngerti. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Lanjut apa udah? Lanjut apa udah? Yang di belakang no, lanjut apa enggak? Lanjut. Di belakang. Yang di belakang mah mau dia nyaut juga agak kedengeran sama Ustaz. Lanjut. Insya Allah. Pelajaran pertama. Jadi kalau misalkan kita menyikapi, ini penting, dari kemarin Ustaz ulang beberapa kali di dalam pembahasan ceramah Safari Dakwah ini. Kalau kita menyikapi apa yang terdapat di dalam Al-Quran, terdapat di dalam sunnah hadis Nabi besar Muhammad SAW, maka yang didahulukan bukan akal dulu, tapi iman terlebih dahulu. Betul apa betul? Benar apa benar? Akal ini perlu, bukan nggak perlu, perlu Pak. Memahami agama itu perlu dengan yang namanya akal. Makanya dalam Al-Quran banyak isyarah tentang akal. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Betul apa betul? Yang memaknai bahwa akal perlu di dalam menyikapi dan memahami agama. Akan tetapi akal tidak seluruhnya mampu untuk kemudian mengolah dan memahami daripada agama, terkecuali kalau didahului dulu dengan keimanan. Betul apa betul? Benar apa benar? Contohnya bagaimana sih Ustadz? Saya belum paham. Gini,
Secara akal, Bapak dan Ibu, Allah itu maha penyayang atau tidak? Allah itu maha pengasih atau tidak? Mungkinkah yang maha pengasih dan maha penyayang memerintahkan hambanya untuk membunuh hambanya yang lain dalam pengertian menumpahkan darah? Pertanyaan Ustadz, mungkin nggak itu? Assalamualaikum. Mungkin nggak itu? Secara akal seperti itu, betul? Tetapi pada faktanya Ustadz mau tanya sama Bapak sama Ibu nih, Allah memerintahkan nggak kepada hambanya untuk bunuh hambanya yang lain? Jawab yang kompak, yang yakin. Memerintahkan atau tidak? Memerintahkan atau tidak? Lihat faktanya. Lihat faktanya dalam Al-Quran. Ustadz mau tanya, Nabi Ibrahim disuruh ngapain sama Allah? Menyembelih. Kalau yang namanya menyembelih anak itu namanya ngebunuh apa enggak? Saya lagi jawab kompak, ngebunuh apa enggak? Berarti Ustadz tanya lagi, Allah memerintahkan membunuh atau tidak kalau begitu? Hah? Jawab dulu, memerintahkan apa enggak? Jangan protes dulu. Ibu-ibu protes aja. Memerintahkan apa enggak? Hah? Ustadz tanya. Sabar, sabar. Ini kalau ibu-ibu ngamuk, berabe, Ustadz kagak bisa pulang dari sini. Secara perintah, Allah memerintahkan nggak? Memerintahkan. Jawabnya yang yakin dong. Ibu-ibu dulu nih, memerintahkan apa enggak? Memerintahkan. Bapak-bapak, Allah memerintahkan apa enggak? Betul? Diabadikan nggak dalam Al-Quran? Diabadikan nggak? Ada. Apa aja. Ya bunayya, inni ara fil manami azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, Bapak nih semalam mimpi Allah memerintahkan kepada Bapak untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Dijawab sama Nabi Ismail, ya abatif al maza tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau Allah yang memerintahkan itu, maka kerjakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan engkau mendapati aku sebagai anakmu ini termasuk orang-orang yang bersabar. Bersabar maksudnya bagaimana? Yakni bersabar akan mentaati perintah Allah yang bahkan enggak disukai oleh kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham apa paham ini? Jelas jelas. Karena perintah Allah itu nggak semua disukain sama kita, betul nggak sih? Betul nggak sih? Berikut. Apa perintah dan kebolehan dalam syariat yang enggak disukai oleh ibu-ibu? Assalamualaikum. Dia tertunduk malu, tersipu-sipu, berat untuk menjawab, padahal dia tahu. Betul kan? Betul kan? Nggak semua perintah Allah didemenin sama kita. Butuh kesabaran. Bapak-bapak mau hidup panjang umur apa mau cepat mati? Jawab yang kompak, mau cepat mati apa mau panjang umur? Maunya panjang. Kalau disuruh perang secara logika itu disuruh cepat mati apa panjang umur? Pak, oi, Assalamualaikum. Jawab, jangan belaga aja, diem baik.
Ah, kalau disuruh perang itu suruh cepat mati, apa lama hidup? Cepat mati. Ada nggak perintah dalam syariat suruh cepat mati? Hah? Ada? Tidak ada. Apa Pak syariatnya Pak? Jihad, betul nggak? Baru nggak? Gimana? Jihad di jalan Allah, yang namanya jihad disuruh apa? Mati, kan gitu ya? Fisabilil. Ayo secara perasaan, kira-kira demen apa kagak cepet mati? Bapak-bapak jawab aja. Orang saya nanya bapak-bapak. Ayo bapak-bapak. Enggak demen, enggak. Oi. Jelas sampai jelas. Sekarang secara logika balik lagi dah, nggak usah panjang-panjang ya ke situ ya. Itu Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya, kira-kira protes nggak sama Allah? Pak, protesnya? Anaknya Nabi Ismail ketika dibilangin, lo mau gue sembelih, kalau bahasa Jakarta tuh, gimana pendapat lo? Tong. Kalau orang Betawi ngomongnya tong, kalau orang Sumut ucok. Ucok ya? Cok. Gimana cok? Besok ku sembelih kau cok. Jangan kabur kau. Kemana kalian? Gitu ya. Betul apa betul? Kira-kira kalau ucok yang digituin tuh, cok, besok kamu, engkau, gitu ya, ku sembeli, bapak kamu mau sembeli kau, ku potong leher kau. Ucok kabur apa diem? Ucok kabur apa diem? Ngomongnya iya pak, apaan gitu? Betul kagak? Protes apa enggak? Protes. Tapi Nabi Ismail nggak protes. Kenapa? Yang nyuruh Allah. Kalau Allah yang udah suruh pasti benar, walaupun logika kita ini menolak. Paham apa enggak di sini nih? Paham apa enggak? Dan dikerjain sama Nabi Ibrahim, dikerjain sama Nabi Ibrahim, dilaksanain sama Nabi Ibrahim. Betul apa betul? Ini saya ceramah tabligh akbar apa khutbah Jumat ngomong-ngomong begini. Udah pakai tongkat gitu ya. Kalau begini enak kan? Enak nggak? Ustadznya deket gitu bu ya. Walaupun sebagian ada yang jarang ditengokin gitu bu ya. Tapi paling kakak bisa langsung komunikasi. Jadi suasananya hidup. Jawab aja. Jawab apa tadi? Orang hidup boleh jawab yang lain. Jelas apa jelas? Paham apa paham? Tapi apakah kemudian nyata Pak Ustadz? Tidak. Allah cuma mau nguji hambanya. Tadi kata Pak Ustadz dilaksanain sama Nabi Ibrahim. Emang betul dilaksanain. Tapi kejadian apa enggak? Pertanyaannya begitu, jawabannya kagak. Karena pada saat mau motong Nabi Ismail, pisaunya yang udah tajam, tahu-tahu tumpul sendiri. Nabi Ismail udah ngerebah. Kalau orang sini ngomongnya apa ini? Ngerebah ya. Hah? Ya gitulah pokoknya. Begitu ya. Digorok sama Nabi Ibrahim. Sini nak. Ada Nabi Ismail, Pak, sorban apa namanya, gamisnya diangkat dulu Pak, terus diikat, terus rada jauhan Pak. Kenapa anakku? Karena saya takut nanti darah saya muncrat kena gamis bapak, nanti pulang ibu ngeliat, khawatir ibu jadi sedih. Subhanallah.
tuh anak soleh tuh ya, saking mau menjalankan perintah Allah baiklah ya diangkat sama Nabi Ibrahim. Sudah nak, siapa? Ya udah digorok, dipotong, krek gitu. Nabi Ismail nungguin begini, Pak kok kagak mati-mati Pak, gitu. Orang kagak mempan, tahu kagak mempan? Hah? Apa orang sini bilang kagak mempan? Ya pokoknya begitu dah. Ya kan? Sampai bilang nih, Pak kok nggak mati-mati, nggak tahu nang. Padahal bapak udah udah diasah tuh ya supaya tajam, kok nggak bisa juga. Subhanallah. Kalau begitu Pak mungkin salah Pak, saya mau merubah posisi. Begini Pak, coba Pak godot lagi Pak, sembelih lagi Pak, digorok lagi. Bismillah, rok, ini lagi nih, nggak mati juga Pak. Iya kok nggak mati-mati tuh. Setelah berusaha, lalu ada hatif namanya. Apa itu hatif? Suara tapi nggak ada orangnya. Makanya handphone zaman dulu bahasa Arabnya namanya hatif. Suaranya ada nggak kalau telepon? Orangnya ada nggak? Nggak ada. Kalau sekarang beda lagi. Smartphone, kita nelpon, hubungin orang, suaranya ada nggak? Wajahnya bisa kelihatan. Video call. Betul apa betul? Gimana kalau? Gitu. Lagi mana kalian? Gitu ya orang-orang sini ya. Ya gitulah. Pokoknya kayak ucok baba gitu ini bahasanya ya. Terus sama si Mama Betty gitu ya. Hampir sama tuh, tapi dia Riau ya. Sampai mana tadi Ustaz tuh ceramah, lupa tuh jadi mulut. Ya, digorok. Hatib suara. Ya Ibrahim, cukup wahai Ibrahim. Sudah wahai Ibrahim. Allah hanya ingin mengujimu. Seberapa besar keimananmu kepada Allah atas perintah yang diberikan kepadamu. Subhanallah. Barulah ketika itu turunlah domba dari sorga dan kemudian digantikan oleh Allah sebagai pengganti Nabi Isa. Makanya sekarang kita kurban tiap tahun pakai hewan kurban, salah satunya domba. Kalau nggak domba, kambing. Kalau mau gedean dikit, onta. Kalau di Indonesia, sapi. Mau lagi gede, kebo. Betul apa betul? Coba kalau itu Ismail yang jadi waktu itu disembelih, terus kemudian kita tiap tahun suruh korban, berarti siapa yang kita korbanin? Tiap tahun ngitung anak kita. Si Ucok udah, tinggal si Ucup ini tahun besok mau dipotong. Benar apa benar? Betul apa betul? Tapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, sehingga diganti kita bisa korban dengan hewan Sekali lagi alhamdulillah. Maka lagi-lagi balik ke persoalan awal, terima dulu dengan iman, baru dengan akal. Betul tidak? Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Allah menyampaikan dalam ayatnya, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau
kepada Rasulullah dan kepada pemimpin di antara kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, tadi artinya kan wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Perhatikan pertanyaan Ustadz, perhatikan. Berarti ketika Allah memerintahkan kita sebagai hambanya untuk taat kepada Allah, ada nggak kata taatnya di situ tadi? Assalamualaikum. Sudah mulai ngantuk? Sudah belum? Ngerti pertanyaannya enggak? Enggak ngerti. Ustadz tanya nih ya, ada enggak kata taat di dalam ayat itu ketika kita diperintahkan taat kepada Allah? Ada apa enggak? Jawab yang keras, ada apa enggak? Wa ati'ur rasula, dan taatlah kepada Rasul. Ada enggak kata taatnya? Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian ada enggak kata taatnya? Hah? Hah? Mana? Perhatiin baik-baik. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin di antara kalian ada enggak kata taatnya? Ada atau enggak? Kenapa? Assalamualaikum. Mau dijelasin apa enggak? Sekarang atau tahun depan? Tahun depan aja dah. Sekarang apa besok? Insya kata taat ada di dalam ayat itu, baik untuk Allah dan juga untuk Rasulullah. Ini memberikan pemahaman, memberikan daripada pengertian bahwa perintah jika datang dari Allah dan juga datang dari Nabi, maka taati saja. Jangan banyak tanya, jangan banyak mikir. Kenapa? Karena yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah pasti benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Benar apa benar? Jawab yang kompak, setuju apa enggak? Tapi kalau datangnya dari pemimpin, ini bukan ngajarin berontak. Assalamualaikum. Datangnya dari pemimpin siapa sih Ustadz? Pemimpin itu ada dua, ada pemimpin pemerintahan, umaro, ada juga pemimpin agama, namanya ulama. Ustadz nih salah satunya bau-bau ulama. Daripada ulama bau, mendingan bau-bau betul apa betul? Ustadz datang kemari nih, contoh pakaiannya bagus nggak? Pakai gamis bagus nggak? Pakai imamah bagus nggak? Betul. Kelihatan kayak orang bener apa enggak? Kelihatan kayak orang, tapi udah pasti bener nggak? Jangan kau kurang ajar sama Ustaz. Udah pasti bener apa enggak? Jawabnya yang yakin. Bagus, itu namanya pinter. Alhamdulillah. Walaupun pakaiannya kelihatan benar, belum tentu benar. Betul nggak? Pakaian boleh ahli sorga, tapi lihat dulu omonganmu, lihat dulu apa yang kau ucapkan, lihat dulu apa yang kau tampakkan. Kalau yang kau tampakkan, kau ucapkan, kau ajarkan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka perintahmu apapun yang kau katakan wajib kami untuk mengikutinya. Betul apa betul? Benar apa benar? Tapi
kau ucapkan salah, keluar daripada agama, tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun namamu ustaz, walaupun namamu buya, walaupun namamu kiai, maka haram untuk kami taati perintahmu. Betul apa betul? Benar apa benar? Jadi patokannya kemana? Patokannya Al-Quran dan Sunnah Nabi besar Muhammad. Kalau ulama saja pemimpin agama enggak benar kita tinggalin, enggak boleh kita taatin, apalagi pemimpin dunia. Betul apa betul? Benar apa benar? Pemimpin yang hanya memikirkan daripada perutnya sendiri, memikirkan daripada kelompoknya sendiri, partainya sendiri, lalu kemudian mengorbankan daripada rakyatnya. Ustadz mau tanya, ikutin jangan, kurang keras, ikutin jangan, ikutin jangan. Ibu yang ngomong ya. Wah, bapak jangan salahkan daku. Benar apa benar? Betul apa betul? Pemimpin yang zalim diikutin jangan, dipilih lagi jangan. Yang benar, ibu yang ngomong, bukan siapapun orangnya. Ustaz kan nggak nyebut nama. Bener enggak? Agak nyebut. Orang lagi ngomongin umum ini. Betulkah? Benarkah? Sepakat? Setuju? Takbir! 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 Alhamdulillah. Ternyata warga di sini radikal semua. Alhamdulillah. Ustaz tanya jawab yang kompak, udah jelas belum? Udah paham belum? Kalau udah jelas udah paham berarti ceritanya, ceramahnya sampai di sini. Nambah sampai jam 2. Pak, udah paham belum? Jawab yang kompak, udah paham belum? Bodoh kali kau. Bercanda, bercanda. Jangan diambil insya Ustadz pengen panjang-panjang, lebar-lebar terus. Cuman besok Ustadz mau berangkat lagi. Ini langsung ibu, Pak, dari sini saya langsung ke Medan. Berapa jam? 2 sampai 3 jam ya. Ibu habis dari sini langsung ngapain? Tidur. Betul nggak? Jadi anak siapa? Ibu apa Ustaz? Ustaz. Insyaallah. Nah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan biar sedikit manfaat. Amin. Ya Rabbal. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdurrahman Jailani undur diri. Dan ingat, besok jam 1 siang. Sekali lagi, jam 1 siang. Bagus Ustadz, gak lupa. Ustadz akan ada di Damai Indonesiaku TV One. Besok hari Selasa jam 1 siang. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat saya di layar kaca di TV One. Punya TV semuanya? Alhamdulillah. Jadi saksikan besok jam berapa? Ngelihat siapa? Ustadz siapa? Ustadz Alhamdulillah. Tadi kan baru masalah Isra Mi'raj. Sengaja Ustadz nggak bahas masalah puasa. Ntar ibu sama bapak lihat langsung di TV. Ustadz bahas masalah persiapan tentang puasa dengan Ustadz Fahmi Salim. Baru kemarin sebelum Ustadz datang ke Sumatera,
tanggal 20 Ustadz syuting, tanggal 21 Ustadz terbang ke Sumatera Utara, dan sekarang bisa langsung berjumpa dengan bapak dan ibu-ibu. Ustadz mau tanya, siap nonton apa enggak? Siap nonton apa enggak? Alhamdulillah. Tapi jangan bilang Ustadz sombong, kalau Ustadz nggak nyaut dipanggil. Ya, Ustadz sombong baru semalam ketemu deh. Panggil Ustadz kagak nengok-nengok. Itu TV. Jelas? Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Abdurrahman Jilani atau Bang Ujai undur diri dari kalian semua. Hadanallahu ayakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang buku dipersilahkan. Oh, langsung doa. Ada yang doa nggak? Dari sini nggak ada. Langsung saya tutup. Baik, kita angkat kedua tangan kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, barakal hamdu wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya arhamar rahimin, balaslah ya Allah semua yang hadir pada kesempatan hari ini dengan balasan-Mu ya Allah, dengan kebaikan berlipat ganda ya Allah. Amin. Atas apa yang mereka lakukan, duduknya mereka, mendengarkannya mereka akan ilmu yang saya berikan ya Allah. Amin. Dan juga mereka mengeluarkan sebahagian rizkinya ya Allah, dari yang kecil sampai yang besar, berikan balasannya kepada mereka semua ya Allah. Amin. Sehingga bertambah keyakinan mereka akan janji-janji-Mu ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam membantu saudara-saudara kami ya Allah untuk membangun masjid Al-Ikhwan yang ada di Sibolangin. Mereka semua adalah para muallaf ya Allah ya arhamar rahimin. Dikelilingi oleh orang-orang kafir ya Allah ya arhamar rahimin. Kuatkan keimanan mereka ya Allah, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Amin. Dan balaslah sekali lagi ya Allah apa yang telah dikeluarkan oleh jamaah umat Islam di saat kami safari dakwah dimanapun kami berada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat tangan lagi, angkat tangan yang benar. Angkat tangan yang tinggi, berbalik, dadah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad